Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat Active Directory pada Windows Server 2003. Yang pertama, kami akan menjelaskan cara men-setting IP address pada Windows Server 2003. Untuk men-setting Windows Server 2003, langkah pertama adalah kita klik Start. Setelah itu kita pilih Control Panel. Lalu kita pilih Network Connection. Setelah itu kita pilih Local Area Connection. Lalu kita pilih Properties. Lalu setelah itu kita pilih Internet Protocol. Lalu kita pilih Properties. Setelah itu kita pilih Use the following IP address. Lalu kita masukkan IP address, misalnya 192.168.1.1. Lalu kita klik pada kolom bawahnya. Lalu kita masukkan IP address tadi pada kolom Preferred DNS Server 192.168.1.1. Lalu kita pilih OK. Lalu kita pilih Close. Setelah itu kita pilih Close lagi. Yang kedua, kami akan menjelaskan cara merubah nama pada Windows Server 2003. Langkah pertama, kita klik Start. Lalu kita pilih My Computer. Pada My Computer kita klik kanan. Setelah itu kita pilih Properties. Lalu pada Properties kita pilih Computer Name. Pada Computer Name kita pilih Check. Terlihat pada Computer Name adalah kelompok 3. Pada Computer Name kita rubah menjadi kelompok 3 sistem operasi. Lalu kita pilih OK. Kita klik OK lagi. Untuk melihat apakah nama komputer sudah berubah atau belum, kita harus meresetnya terlebih dahulu. Kita pilih OK, lalu kita close, kita pilih Start, Shutdown, lalu kita pilih Restart. Pilih OK. Lalu kita pilih Close. Lalu kita lakukan proses yang tadi. Kita pilih My Computer. Lalu kita klik kanan, pilih Properties. Kita pilih Computer Name. Sudah terlihat nama komputer sudah berganti menjadi kelompok 3 sistem operasi. Setelah itu kita pilih Close. Langkah selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang membuat domain. Langkah yang pertama, klik Start, lalu pilih Run, kemudian tulis DC Promo, kemudian Enter, lalu pilih Next, Next lagi, kemudian pilih Domain Controller for a new domain, lalu pilih Next, lalu pilih
domain in a new forest, lalu pilih next, lalu ketik nama full DNS name, contohnya IT sistem operasi. Kemudian pilih next, pilih yes, kemudian tunggu sebentar. Kemudian pilih next lagi, selanjutnya pilih next lagi, pilih next lagi, pilih yang kedua, install and configure the DNS, pilih next, kemudian next lagi, kemudian masukkan password yang Anda inginkan. Kemudian pilih next. Pilih enter. Lalu pilih next. Lalu tunggu sebentar. Lalu pilih OK. Kemudian OK lagi. Lalu pilih skip DNS installation. Kemudian pilih OK. Lalu yang terakhir finish. Kemudian pilih restart now. Kemudian tunggu sebentar. Kemudian masukkan password yang telah Anda buat tadi.
Jika Active Directory Anda telah ada, berarti Anda telah berhasil mengaktifkannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat OU dan grup. Pertama-tama klik Start, Administrative Tool, kemudian klik Active Directory. Pada Active Directory, klik kanan pada IT Sistem Operasi, New Organization Unit, tulis nama OU-nya, contohnya Windows, lalu OK. Kemudian klik kanan lagi pada IT Sistem Operasi, New Organization Unit, tulis nama OU-nya, contohnya Linux, lalu OK. Begitu pula pada OU yang ketiga, klik kanan, New Organization Unit, nama OU-nya adalah Unix, lalu OK. Kemudian buat grup pada Windows, klik kanan, New Organization Unit, ketik grup, lalu OK. Di dalam grup, klik kanan, New, klik grup. Contohnya grupnya bernama teknisi, lalu OK. Begitu pula pada Linux, klik kanan, New, lalu Organization Unit, tulis grup, lalu OK. Dalam grup terdapat grup pemasaran, lalu OK. Begitu pula pada Unix, klik kanan pada Unix, New Organization Unit, terus ketik grup, lalu OK. Dalam grupnya terdiri grup developer, New grup, grup scope-nya global dan grup type-nya security, lalu OK. Kita akan membuat unit user pada grup yang telah kita buat. Langkah pertama, pada Windows, klik kanan, pilih New, lalu pilih Organization Unit. Masukkan nama user, lalu OK. Pada user, klik kanan, New, lalu pilih user. Masukkan nama Rico. Lalu pilih next. Kemudian pilih password never expire. Masukkan password. Kemudian pilih next. Kemudian finish. Klik kanan, lalu pilih lalu pilih user, klik nama Imam, kemudian pilih next, pilih password never expire,
masukkan password. Kemudian next, lalu finish. Kemudian di Linux klik kanan new organization unit, lalu masukkan user, lalu oke. Pada user klik kanan, lalu pilih user, masukkan nama Rizka, lalu next, pilih password never expired, oke. Masukkan password, kemudian pilih next, lalu finish. Klik kanan new user, masukkan nama Amalia, kemudian pilih next, pilih password never expire, lalu oke. Masukkan password, kemudian next, finish. Lalu di Unix pilih new organization unit, lalu masukkan nama user, kemudian oke. Pada user klik kanan new user, lalu masukkan nama Alpania Debo, Alpania, lalu next, pilih password never expire, lalu oke. Masukkan password, kemudian next, lalu finish. Setelah itu pilih new, lalu user, masukkan nama Javina, kemudian next, pilih password never expire, lalu oke. Masukkan password, kemudian next, lalu finish. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara memasukkan user pada grup. Langkah pertama, klik OU group, lalu pilih teknisi, klik 2 kali, lalu pilih member, lalu setelah itu pilih add, masukkan nama Riko, titik koma, Imam. Setelah itu cek name, lalu oke. Setelah itu oke kembali. Pada OU Group Linux pemasaran, klik 2 kali. Setelah itu pilih member, lalu pilih add, masukkan nama Rizka, titik koma, Amalia, lalu cek name, lalu oke. Setelah itu klik oke kembali. Pada grup developer, klik ganda, lalu pilih members, lalu pilih add, masukkan nama Debbie, titik koma, Wina, lalu cek name,
lalu check name, lalu oke. Setelah itu pilih oke kembali. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara meng-share folder. Langkah pertama, klik start, lalu ke my computer, ke C, kita buat folder baru, new folder, diberi nama share. Di dalam share kita beri folder baru juga, new folder, Windows. Klik kanan pada Windows, kemudian properties, kita ke security, advanced, hilangkan checklistnya, remove, kemudian oke. Kita checklist full control, kemudian oke lagi, kemudian ke start, administrative tool, computer management, kita ke share folder, share, klik kanan, new share, kemudian next, browse, kita ke C, share, Windows, kemudian oke, next lagi, kita pilih yang ketiga, administrator have full access, kemudian finish, close. Kita ke C, klik kanan, terus properties, ke security, kemudian add, kita beri nama teknisi, nama yang sudah kita buat tadi, kemudian check name, oke. Kita checklist modify, kemudian oke. Kita start lagi, administrative tool, active directory, klik kanan, ke new, kemudian share folder, kita beri nama yang sudah kita buat tadi, yaitu Windows, kemudian network path / 2 kali, kemudian sistem operasi, kemudian nama Windows lagi, / Windows lagi, kemudian oke. Kemudian kita ke C lagi, komputer manajemen, kita ke Windows, klik kanan, properties, publish, hilangkan checklistnya, checklist, terus kita ke security, terus oke. Itu hanya untuk mengecek saja. Kemudian kita kecil lagi, klik kanan, new folder, beri nama Linux, klik kanan, properties, ke security, kemudian advanced, hilangkan checklistnya, remove, oke. Checklist full control, oke lagi. Kita ke komputer manajemen,
klik kanan, new, share. Next, browse, kita ke C, share, kemudian Linux. Oke. Next lagi. Kita pilih yang ketiga lagi, finish, close. Kita ke C, klik kanan pada Linux, properties, security, add, beri nama yang sudah kita buat tadi, yaitu Debbie. Maksud saya pemasaran. Oke. Checklist modify. Oke lagi. Kita ke komputer Active Directory. Ke Linux. Klik kanan, new, share folder. Kita beri nama yang sudah kita share tadi, yaitu Linux. Kemudian backslash 2 kali, sistem operasi, backslash, terus Linux lagi. Oke. Kita kecil lagi, klik kanan, bikin folder baru lagi, kita beri nama Unix. Klik kanan, properties, security, advanced, kemudian hilangkan checklistnya, remove. Oke. Checklist full control, kemudian oke. Kita ke komputer manajemen, klik kanan, new, share. Next, browse, ke C, share, Unix. Oke. Next lagi, pilih yang ketiga lagi, finish, close. Klik kanan pada Unix, properties, security, add, beri nama yang kita buat tadi, yaitu developer. Check name. Oke. Checklist modify. Oke lagi. Kita ke Active Directory. Klik kanan pada Unix, new, share folder. Beri nama Unix, terus backslash 2 kali, sistem operasi, backslash lagi, Unix. Oke. Ke komputer manajemen untuk mengecek lagi, ke Linux, klik kanan pada Linux, properties, publish, checklist, security. Oke. Terus pada Unix, klik kanan, properties, publish, checklist, security. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan komputer server ke komputer klien.
Yang pertama-tama kita masuk ke komputer server, kemudian klik start, lalu control panel, lalu network connection, lalu local area connection, lalu pilih properties, kemudian internet protocol, lalu properties. Bisa dilihat tampilan IP address sudah ada. Kemudian klik OK, lalu OK lagi, lalu close. Kemudian kita masuk ke komputer klien. Pilih network, kemudian open network and sharing center, kemudian change adapter setting, kemudian pilih virtual box host only network, kemudian pilih properties, lalu pilih internet protocol version 4, lalu pilih use the following IP address. Masukkan IP address-nya 192.168.1.6. Klik subnet max, kemudian isi gateway 192.168.1.1. kemudian masukkan DNS server 192.168.1.1. kemudian pilih OK. OK lagi. Kita akan kembali ke server 2003. Tekan Windows R, ping 192.168.1.6. Pilih OK. Jika salah, di close kembali, klik kanan, pilih network adapter, pilih bridge adapter, lalu pilih OK. Klik Windows R pada klien, ketik ping 192.168.1.1 seperti pada layar, tekan enter. Jika ada replay, berarti komputer klien telah terhubung ke komputer server tanpa menggunakan kabelan.